Sebelum kita bahas seorang Ka'ab bin al-Ashraf ini, ada kejadian setelah perang Badar, perang kecil, tapi tidak dipimpin oleh, maksud tidak banyak gitu. Apa itu? Namanya perang Sawik, balas dendam pasca perang Badar. Keterlibatannya siapa? Abu Sofyan dan Sofwan bin Umayyah. Nah, tadi saya bilang Sofwan bin Umayyah. Nah, Umayyah yang disuruh membunuh Rasulullah kan udah masuk Islam, ya kan? Dia kagak balik ke Madinah, belajar Islam dulu. Nanti baru dia ke Mekah, baru dia berdakwah. Nah, setelah kekalahan perang Badar ini, Abu Sofyan mendengar Sofwan bin Umayyah sangat geram dengan kekalahan di perang Badar. Akhirnya, dalam satu peristiwa, Abu Sofyan memimpin kurang lebih 200 orang untuk kemana? Ke Madinah. Ngumpet-ngumpet, diam-diam masuk ke Madinah, masuk ke rumahnya siapa? Huyai bin Akhtab. Kenapa mereka ini, Abu Sofyan dan Safwan, akhirnya yang berangkat Abu Sofyan. Bahkan Abu Sofyan ini bersumpah tidak akan mandi wajib sampai membalaskan kekalahan perang Badar yang membenturkan banyak korban dan memimpin pasukan kecil berkuda dalam serang kilat sekitar Madinah. Apa maksudnya? Dengan 250, kalau tidak salah 250 ya. 200 orang melaksanakan sumpahnya dan pergi berjalan menuju Madinah. Mereka datang ke Huyai bin Akhtab, tapi Huyai bin Akhtab menolak, jangan. Abu Sofyan doang yang datang, yang 200-nya nunggu di luar Madinah. Saya takut keterlibatan engkau ingin mengganggu Rasulullah dengan rencana buruk. Akhirnya berangkatlah Abu Sofyan ke rumah Salam bin Mishkam, numpang di situ. Akhirnya mereka minum-minum arak, bersenda gurau. Setelah malam tiba, akhirnya mereka pun keluar dari Madinah dan dia mengutus orang-orangnya pergi untuk mencari kebun orang-orang Madinah. Nggak bisa menyerang Madinah, yang diserang kebun kurmanya. Ini Abu Sofyan nih. Setelah perang Badar, dia ngancurin, dibakar Pak, dibakar pohon kurmanya. Ada dua orang Ansor, satu orang Ansor, satu rekannya lagi di kebun dan dibunuh oleh orang suruhannya Abu Sofyan. 200 setelah itu dia karena tidak berhasil masuk, hanya Abu Sofyan yang berhasil masuk, mereka hanya membakar kebun kurma dan membunuh dua orang yang ada di kebun kurma tersebut. Kenapa disebut perang As-Sawik? As-Sawik artinya gandum. Orang kalau perang bawa perbekalan. Disinilah seorang Abu Sofyan karena takut dia lari kabur, Rasulullah mendengar itu segera mengutus para pasukannya untuk mengejar Abu Sofyan. Ketika dikejar oleh Rasulullah sampai di Qarqaratul Qadar, di sana mereka Abu Sofyan lari. Karena saking takutnya, perbekalannya itu gandum yang dibuat untuk makanan pokok yang namanya sawik, roti. Nah, itu gandum kan diolah-olah jadi roti. Ditinggalin banyak, 200 orang itu bawa gandum ditinggalin. Karena tidak terkejar pasukannya Abu Sofyan, Rasulullah menetap di situ untuk nungguin supaya mereka nggak balik lagi. Akhirnya gandumnya dibawa sebagai bekal mereka balik lagi ke Madinah. Ini mukadimah. Ada sebagian kejadian-kejadian kecil yang mungkin lepas dari perhatian tentang sejarah. Tahunya kan perang Badar besar, ada sawit. Jadi usaha Abu Sofyan ini banyak, ya kan? Kontribusi Sofwan bin Umayyah. Ketika Abu Sofyan ini banyaknya disupport oleh Sofwan bin Umayyah, pemimpin Quraisy yang kaya raya, tapi
tapi dia kehilangan anaknya 3 di perang Badar. 3 anaknya, 1 ditawan di perang Badar. Tadi yang saya ceritakan, Sofwan bin Umayyah. Maaf, bukan Sofwan bin Umayyah yang anaknya yang meninggal, tapi Umair bin Wahab. Tapi dia disuruh oleh Sofwan untuk membunuh Rasulullah. Umayyah bin Khalaf ini ayahnya Sofwan meninggal, makanya dia sangat dendam, akhirnya menyuruh Umair bin Wahab untuk membunuh Rasulullah. Yang mana anaknya Umair ditawan, namanya Wuhaib. Tapi dengan mukjizat Rasulullah, tahu percakapan antara Sofwan, akhirnya gagal. Apa kontribusinya dalam finansial ini? Dia sangat kaya, memberikan dukungan finansial, moral untuk ekspedisi balas dendam. Akhirnya di perang Sawit ini, pelarian Quraisy, pasukan muslimin mengejar, namun Quraisy melarikan diri. Quraisy membuang karung-karung perbekalan tepung, gandum atau sawit untuk mempercepat pelarian. Karena mereka merasa bersalah membakar kebun kurma orang-orang Madinah, kabur mereka. Nah, ini ilustrasinya. Itu tepung-tepung bahan baku mereka makan ditinggalin banyak. Akhirnya kaum muslimin pasukannya bawa bekal banyak tepung. Nah, ahli sejarah menamakannya perang As-Sawir. Perang yang mendapatkan banyak tepung, walaupun 2 orang akhirnya terbunuh dari kaum muslimin. Ada satu perang kecil lagi namanya Dhi Amr, sumber mata air. Dari sini ada Bani Sa'labah, situ kan? Bani Sa'labah dan Muharib berencana menyerbu daerah sekitar Madinah. Dan Rasulullah merespon rencana mereka, menyiapkan kurang lebih 400 pasukan, dan di satu daerah tersebut mereka kabur di sumber mata air namanya Dhi Amr. Belum bertemu mereka sudah kabur. Dari sini tengah perjalanan orang muslim memegang seorang bernama Jabbar dari Bani Sa'labah di bawah. Di perjalanan ada seorang Bani Sa'labah nih yang ingin menyerang Madinah, ditangkap, namanya Jabbar. Ditahan dan diinterogasi. Mereka di Bani Sa'labah ini yang namanya Jabbar mau bersyahadat. Akhirnya setelah bersyahadat dia menjadi penuntun, tour guide-nya kaum muslimin untuk mengejar pasukan yang ingin menyerang kaum muslimin. Terjadi pada bulan Safar tahun 3 Hijriah. Sudah, ini mukadimah tentang ada 2 perang kecil. Yang mana mendengar kekalahan di perang Badar, banyak tokoh Quraisy yang meninggal. Tadi ayahnya Sofwan siapa? Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf mati. Abu Jahal mati, ya kan? Anaknya Ikrimah bin Abu Jahal hidup, kabur. Umair bin Wahab yang tadi saya ceritakan, yang ingin mencoba membunuh Rasulullah dengan pedang dengan alasan ingin menebus anaknya, 3 anaknya mati. Bapaknya Hindun meninggal juga, wafat di perang Badar. Ada salah satu tokoh waktu bulan sebelum Ramadan saya terangkan perang Bani Qainuqa, ada satu tokoh Yahudi yang sangat berperan membenci Islam dan mensupport dana. Namanya Ka'ab bin al-Ashraf. Bahkan gara-gara dia juga turun surat An-Nisa ayat 15. Makanya judulnya bukan kita menjunjung orang Yahudinya, biar kita tahu nih tokoh Yahudi yang jahat, namanya Ka'ab bin al-Ashraf. Kalau di perang Bani Qainuqa kemarin kan, yang melecehkan wanita muslimah yang sedang berbelanja di pasar, tersingkapkan auratnya, akhirnya dibela satu muslim, dibunuh, dikeroyok, dibunuh lagi, akhirnya dikepung kan Bani Nadir 15 hari, diusir sama Rasulullah, nggak boleh di Madinah. Yahudi. Jadi memang benar-benar Yahudi ini akarnya dari dulu tidak pernah rela, tidak pernah ridho dengan orang-orang Islam. Baik dengan orangnya, ajarannya, dan kegiatan. Lantar ta'ala oleh bulan Nasara hatta tattabi'a minhu. Siapa dia sekarang yang kita bahas? Ka'ab bin al-Ashraf, tokoh Yahudi Madinah, seorang pemimpin yang kaya raya,
dermawan sama orang-orang Arab, tapi ada maunya, ada siasat di balik kedermawanannya, dan dia juga seorang penyair yang hebat. Jadi dulu zaman Rasulullah mujizatnya memang Rasulullah Al-Quran, tapi mujizat yang lain banyak. Tapi yang paling utama adalah Al-Quran. Kenapa? Mujizatnya karena di zaman Rasulullah alat untuk menyerang psikologi, fisikisnya orang lain dengan syair, ngata-ngatainnya, membulinya, menghinanya, membentaknya pakai syair. Kalau sekarang mungkin apa ya namanya? Nge-rap. Nge-rap kan kata-katanya sama-sama. Syair juga sama, misalnya AB belakangnya sama-sama. Yang indah diukir oleh lisan dan enak didengar, bahkan bisa untuk menghina, menjatuhkan, menyemangati, mendowngrade, apa aja bisa dari syair. Oleh karena itu Allah turunkanlah mujizat Al-Quran. Mujizat dari kata ajaza yu'jizu, melemahkan. Al-Quran mujizat itu bisa melemahkan syair-syair orang Arab ketika itu. Tokoh Yahudi bernama Ka'ab bin al-Ashraf ini, dia jago syair, udah kaya raya, tokoh dari Bani Nadir karena emaknya dari Bani Nadir, dan dia kaya raya. Latar belakang pemimpin, penyair berbakat, kaya dan berpengaruh. Ini saya gedein coba. Rumahnya di belakang benteng situ. Ini kan benteng Yahudi nih, Bani Nadir. Rumahnya di sini dia itu besar. Ada bentengnya dan tempat tinggalnya di situ. Orang kaya, tampan, klinis, harum, suka pakai wangi-wangian. Inilah Ka'ab bin al-Ashraf. Tapi jeleknya dia suka apa? Konflik dengan Nabi Muhammad, mencari apa aja, menentang Islam setelah hijrah, menggunakan syair untuk menghasut, mendukung Quraisy Mekah. Ka'ab bin al-Ashraf tinggal di mana? Di